Bab 32. Hanya saja kami tidak lama bersekolah di SMP sebelum aku pindah sekolah dan kemudian pergi ke luar negeri untuk belajar. Jadi kami sudah lama tidak berhubungan dan agak renggang. Oh, begitu ya, hehe. Halo, halo, jawab Li Ruolian dengan canggung. Luogan melanjutkan tanpa malu-malu. Oh sayang, Nona cantik, aku belum menanyakan namamu. Silakan perkenalkan dirimu. Li Ruolian tidak punya pilihan lain selain menelan pil pahit dan berkata, nama saya Li Ruolian. Oh Qian langsung menjawab, apa yang kau lakukan di sini bersamaku? Kami tidak berencana membawamu bersama kami. Kami punya urusan sendiri. Jadi sebaiknya kau pergi. Hahaha. Qian, kau tidak sopan sekali. Jalan ini bukan milikmu, kan? Aku bahkan tidak boleh berjalan di atasnya. Luogan berpura-pura merasa teraniaya. Menatap Oh Qian dengan iba. Oh Qian langsung terdiam. Tidak baik baginya untuk langsung mengumpat. Karena kau tidak bisa memukul seseorang yang tersenyum padamu. Akan terlalu berlebihan memperlakukan mereka seperti itu. Li Ruolian, kan, yah, takdir yang mempertemukan kita. Kamu memang berencana pergi berbelanja. Jadi kenapa tidak pergi bersama saja? Akan menyenangkan jika ada yang membantumu membawa barang-barangmu, membayarnya, dan mengantarmu pulang. Luogan menatap belahan dada Li Ruolian yang seputih salju di lehernya, hampir terhipnotis. Sekalipun dia tidak bisa mendapatkan Oh Qian, mendapatkan gadis ini tidak akan buruk. Setidaknya dia bisa bermain dengannya terlebih dahulu. Li Ruolian agak naif dan tidak menyadari tatapan Luogan, tetapi Oh Qian menyadarinya. Dia sangat jijik dan berkata dengan kesal, kami punya uang sendiri dan tidak butuh bantuanmu. Kami punya orang yang mengantar dan membawa barang-barang kami, jadi kamu tidak perlu mengikuti kami. Barulah saat itu Luogan teringat bahwa Yesuan masih ada di sana, tetapi di mana dia? Apakah kau mencariku? Yesuan melihat Luogan melihat sekeliling, jadi dia tersenyum dan berjalan mendekat. Lebih baik berinisiatif datang menghampiri daripada membuatnya repot mencari berulang kali. Luogan sangat marah begitu melihat Yesuan. Yesuan seperti pisau yang menusuk jantungnya. Hehe, jadi kau di sini. Kukira kau sudah pergi, kata Luogan sambil tersenyum. Aku tidak bisa pergi. Kedua wanita cantik ini menungguku untuk melayani mereka. Apa yang akan terjadi jika aku pergi? Bukankah itu akan memberi kesempatan kepada para playboy itu untuk merayu mereka? Kata Yesuan dengan nada terselubung. Kurasa kau tidak bisa membawa banyak barang sendirian, dan dua gadis mungkin tidak punya cukup uang untuk menggunakan kartu mereka. Aku saja yang pergi, kau bisa ikut denganku, atau kau bisa tinggal di rumah, kata Luogan dengan percaya diri. Sumber kepercayaan dirinya yang terbesar adalah kekayaannya. Yesuan miskin, tetapi dia kaya, jadi dia bisa menggunakan uang untuk menghancurkan Yesuan. Dia tidak punya pilihan yang lebih baik. Sebelum Yesuan sempat berbicara, oh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi, dilihat dari reaksimu, itu bukan hal yang baik. Ayo, kita minum teh susu. Li Ruolian, si pencinta kuliner, adalah orang pertama yang melihat makanan favoritnya. Jadi dia membuat 3 cangkir teh susu dan memberikannya kepada masing-masing orang. Yesuan mengikuti kedua wanita itu dari belakang, mendengarkan apapun yang ingin mereka lakukan, yang cukup menenangkan. Para gadis, tak dapat dipungkiri bahwa mereka suka berbelanja, berlarian tanpa tujuan, melihat ini dan itu, menjelajahi berbagai macam barang, dan terkadang mengunjungi setiap toko di jalan itu, tetapi tidak pernah membeli apapun. Yesuan selalu mengagumi kepribadian seperti ini pada perempuan. Dia tidak tahu bagaimana gadis itu mengembangkannya, tetapi itu sungguh mengesankan. Oh Qian tiba-tiba melihat sepotong pakaian yang disukainya. Setelah mencobanya, dia langsung menyukainya dan mengobrol sebentar dengan Li Ruolian sebelum memutuskan untuk membayarnya. Sebagai seorang pria, Yesuan tentu saja harus maju dan membayar tagihan. Lagi pula, dia tidak kekurangan uang dan tidak perlu mempermalukan diri hanya untuk menghemat uang. Namun, setelah melihat harganya, Yesuan terkejut. 6.900 yuan. Itu terlalu mahal. Melihat ekspresi terkejut Yesuan, Oh Qian terkekeh. Jangan memaksakan diri. Jika kau merasa itu tidak mungkin, katakan saja, dan kita bisa. Baik, sebelum Oh Qian selesai berbicara, Yesuan langsung memasukkan kata sandi dan mengklik konfirmasi. Seorang pria bisa kehilangan apa saja, tetapi dia tidak boleh kehilangan muka, terutama di depan seorang wanita. Lagi pula, Oh Qian sangat cantik. Apa salahnya dia mengenakan pakaian bagus? Yesuan bahkan merasa sedikit bersalah terhadap Oh Qian. Seharusnya dia membelikan Oh Qian pakaian yang bagus sejak lama. Tiba-tiba melihat Li Ruolian, Yesuan buru-buru berkata, Xiao Lian, kurasa gaun ini sangat cocok untukmu. Bisakah aku mencarikan ukuran yang sesuai untukmu coba? Li Ruolian berkata dengan agak malu-malu. Tidak perlu, saya akan melihat lagi.
Apa yang kau lihat? Apakah hadiah yang kuberikan harus serumit ini? Apa salahnya seorang pacar memberi hadiah kepada pacarnya? Ye Xuan sengaja berteriak dengan keras. Hal ini membuat Li Ruolian tidak punya pilihan selain menerima hadiah dari Ye Xuan. Karena Ye Xuan sudah mengaku sebagai pacarnya, lalu apalagi yang perlu diperdebatkan? Pramuniaga itu memandang Li Ruolian dengan iri. Hah, sungguh tidak adil. Bagaimana bisa dia punya pacar sebaik itu? Lihat suamiku. Dia tidak berguna sama sekali. Tidak sebaik dia. Ye Xuan menatap Li Ruolian dengan puas. Li Ruolian tidak marah. Sebaliknya, dia tampak bahagia. Dia pernah disakiti oleh pacarnya sebelumnya. Dan sekarang dia berbagi pria dengan orang lain. Dia sangat khawatir hal seperti ini akan terjadi lagi. Kejadian ini telah meninggalkan luka psikologis yang besar padanya. Namun, tampaknya keadaan sekarang sudah sangat berbeda. Dan sejarah tidak akan terulang. Memiliki pacar yang sangat mencintaimu adalah hal yang sangat indah. Oh Qian sama sekali tidak tampak cemburu. Sebaliknya, dia tampak sangat peduli dan senang berbagi perasaan ini dengan sahabatnya. Sikap Oh Qian sangat menyemangati Li Ruolian. Karena orang yang terlibat tidak merasa ada yang salah. Mengapa aku harus bersikap pura-pura? Cobalah yang ini. Tidak mengincar kamu. Dia hanya merasa tidak nyaman di dalam hatinya. Jika kamu memberinya waktu, dia bisa mengatasinya. Oh Qian menghela napas. Ye Xuan tersenyum tipis. Kupikir kau tidak tahu tentang masalah yang dia hadapi. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Kejadian itu menimbulkan kehebohan saat itu, dan hampir menyebar ke seluruh sekolah. Jika aku tidak tahu, bukankah itu sama saja dengan berbohong? Tidak ada yang bisa kulakukan untuk membantunya, tetapi aku langsung pergi ke asrama putra dan menghadapi bajingan itu. Aku menendangnya begitu keras sehingga dia menghindari Xiao Lian sejak pertama kali melihatnya, dan dia tidak pernah berani mengganggu Xiao Lian lagi. Yah, ini kontribusi kecilku untuk Xiao Lian. Aku tidak bisa membantu dengan hal lain. Jadi hanya ini yang bisa kulakukan. Kata-kata Li Ruolian mengejutkan Ye Xuan. Oh Qian ini terlalu garang. Seorang gadis yang tampaknya lemah lembut justru langsung pergi ke asrama putra dan menendang seorang pria dewasa hingga terjatuh. Semua itu demi membantu temannya keluar dari sana. Ini lebih dari sekadar kesetiaan. Dia praktis adalah pahlawan wanita yang gagah berani. Tidak mungkin. Ku dengar pria itu menemukan wanita kaya. Dan dia benar-benar berpengaruh. Bagaimana kau bisa mendapatkannya semudah itu? Sekalipun kau berhasil, aku ragu wanita itu akan membiarkanmu lolos begitu saja. Dia sudah sejauh ini dengan Xiao Lian. Dia mungkin juga tidak akan bersikap sopan padamu, tanya Ye Xuan dengan tercengang. Tentu saja, tapi aku bukan orang yang bisa diintimidasi. Jika kau ingin menggangguku, sebaiknya kau punya nyali. Dia memang datang mencariku, dan bahkan mencoba menamparku begitu keras hingga aku pingsan dan tidak akan pernah berani menemuiku lagi. Aku bukan wanita lemah. Jika ada yang memprovokasiku terlalu jauh, aku bisa membuat mereka menyesalinya seumur hidup. Oh Qian menatap Ye Xuan dengan penuh percaya diri, dan senyumnya membuat Ye Xuan merinding. Benar, dia selalu meremehkannya dan menganggap Oh Qian sebagai wanita lemah yang tidak berdaya. Baru hari ini dia menyadari bahwa Oh Qian sebenarnya tidak sesederhana itu. Apakah aku terlihat bagus seperti ini? Sebelum ada yang menyadarinya, Li Ruolian sudah berpakaian dan berjalan keluar dari ruang ganti dengan agak malu-malu. Dia belum pernah mengenakan pakaian sebagus ini sebelumnya. Selalu berpakaian santai, dan tidak pernah berdandan sesempurna ini. Sekarang, karena tiba-tiba berpakaian seperti ini, dia merasa sedikit canggung. Oh Qian langsung terkejut, dan Ye Xuan juga terdiam sesaat. Oh Qian selalu terbiasa menjadi pusat perhatian, diperlakukan seperti seorang putri, dan terbiasa menjadi bintang utama sementara Li Ruolian memainkan peran pendukung. Tiba-tiba, Oh Qian melihat Li Ruolian, yang tampak lebih cantik lagi, dan menyadari bahwa dia salah. Li Ruolian juga adalah pemeran utama wanita. Ye Xuan diam-diam merasa senang. Jadi ternyata wanita yang selama ini ia incar adalah wanita yang sangat cantik. Bagus, memiliki wanita cantik lainnya membuatku lebih bahagia. Sempurna, 165 pasangan yang cantik ini terlihat bagus. Ini terlihat menakjubkan. Sama sekali tidak membuatku malu. Ayo kita keluar dengan pakaian baru kita. Nona, kita tidak perlu ganti baju. Gesek saja kartunya sekarang dan kita bisa pergi, kata Ye Xuan. Berjalan langsung ke mesin pembaca kartu, tanpa memberi Li Ruolian kesempatan untuk menyesalinya. Ia tahu bahwa Li Ruolian terbiasa hidup hemat, dan jika ia tiba-tiba menyuruhnya mengenakan pakaian yang begitu berharga, Li Ruolian akan merasa sangat tidak nyaman dan enggan. Karena itu, ia harus bertindak cepat dan tegas dalam menangani masalah ini. Keluar dari toko pakaian bersama tampak percaya diri, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi seolah takut orang lain tidak akan melihatnya. Kedua wanita cantik ini dengan cepat menarik perhatian banyak orang, dan banyak orang diam-diam mengutuk Ye Xuan dalam hati mereka.
Berpikir, bajingan itu. Semua wanita baik telah direbut oleh pria menjijikkan seperti dia. Beberapa wanita mengumpat dalam hati. Apa hebatnya mereka? Mereka hanya dua gadis biasa. Jauh lebih rendah dariku. Terlepas dari apa yang dipikirkan orang lain, Ye Xuan hanya tahu bahwa dia perlu membimbing kedua wanita ini dengan bahagia dalam perjalanan mereka. Hidup itu berharga. Jadi nikmati setiap detiknya sepenuhnya. Bukankah itu cara terbaik untuk hidup? Ya ampun. Bukankah ini sepupuku? Tiba-tiba, seorang pria berbaju hitam berteriak kepada Okian Kian lalu menatapnya dengan tatapan mesum sambil berjalan mendekatinya. Di belakangnya diikuti oleh tiga pria, yang semuanya tampak seperti preman kelas teri. Ye Xuan segera merasakan firasat buruk dan mengepalkan tinjunya dengan waspada. Para pendatang baru itu tampaknya memiliki niat jahat. Kau salah sangka, kata Okian Kian dingin. Bagaimana mungkin? Pasti kau. Aduh, sepupuku, ingatanmu benar-benar buruk. Aku bahkan pernah mentraktirmu makan saat kau masih kuliah. Baiklah, cukup sudah. Cepatlah sampaikan salammu kepada kakak iparmu, kata pria berbaju hitam itu dengan angkuh kepada anak buahnya. Ketiga preman itu langsung saling menyapa. Halo, kakak ipar. Kau salah sangka, kata Okian Kian, lalu berbalik untuk pergi. Tanpa diduga, pria berbaju hitam mengulurkan tangan untuk meraih tangan Okian Kian. Ye Xuan bereaksi cepat, menepis tangan pria itu dan berkata dingin. Kau salah sangka. Kenapa kau bicara omong kosong? Sialan kau, bocah nakal. Kau cari masalah. Pria berbaju hitam itu memang sengaja mencari masalah. Dia sudah menunggu momen ini. Saat ini, Luogan berada di lantai 2 sebuah kafe pinggir jalan, merokok dan tersenyum sambil menyaksikan Ye Xuan mempermalukan dirinya sendiri. Nak, kau pikir kau begitu tangguh? Kalau begitu, tunjukkan kemampuanmu pada 4 pria dewasa. Aku ingin melihat apakah kau benar-benar punya 3 kepala dan 6 lengan. Jaga ucapanmu. Dan berhenti mengaku-ngaku kerabat sembarangan di jalan. Apalagi kalau orang lain menyangkalnya, kata Ye Xuan, menatap lurus ke arah lawannya tanpa menunjukkan rasa takut sedikitpun. Persetan denganmu. Pria berbaju hitam itu berhenti berpura-pura dan melayangkan pukulan kait ke wajah Ye Xuan. Ye Xuan harus mengakui bahwa lawannya cukup terampil. Setidaknya pukulan kait ini kuat, cepat, dan tiba-tiba, menimbulkan ancaman yang cukup besar bagi Ye Xuan. Namun, kekuatan Ye Xuan jauh lebih besar. Jadi dia hanya berbalik ke samping untuk menghindari serangan lawan. Dan kemudian dengan sentuhan ringan ujung kakinya, dia hampir menjatuhkan lawannya. Karena marah, pria lainnya mengangkat sikunya untuk menyerang Ye Xuan. Tetapi Ye Xuan membalas dengan pukulan ringan ke wajahnya dan pukulan uppercut ke tulang rusuknya, sebelum membantingnya ke tanah. Pria berbaju hitam adalah pemimpin dari 3 preman lainnya. Karena dia sudah terjatuh, ketiga preman lainnya tentu tidak akan membiarkannya begitu saja. Sebelum pria berbaju hitam sempat berbicara, ketiga preman itu langsung menyerbu maju. Ye Xuan dengan tenang mundur dan mulai melakukan perang gerilya dengan ketiga orang itu secara sistematis. Ketika kalah jumlah, hal terburuk yang bisa dilakukan adalah meleset pada serangan pertama. Karena bahkan jika serangan pertama meleset, rekan satu tim lawan dapat memberikan pukul untuk memukul preman itu dengan keras di wajah, lalu menendangnya hingga terpental. Seorang preman lain menyerang Ye Xuan, tetapi Ye Xuan mendorongnya ke samping, membuatnya terpental ke dinding dan berdarah deras dari kepalanya. Namun, gerakan Ye Xuan tepat sasaran. Sebagai seorang dokter, ia memiliki pengendalian diri yang tinggi. Serangannya menyebabkan preman itu kesakitan luar biasa tanpa mengenai organ vital. Itulah arti menjadi petarung yang baik. Jika tidak, jika kamu membunuh atau melukai seseorang, kamu juga tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Ah, Li Ruolian berteriak secara naluriah karena dia melihat preman lain mengeluarkan belati dan dengan cepat menusuk Ye Xuan dari belakang. Ye Xuan baru saja menjatuhkan salah satu preman ke tanah dan tubuhnya tidak sempat bereaksi. Terlebih lagi, pihak lain memiliki pisau. Bahkan jika dia berhadapan langsung dengan musuh, apa yang bisa dia lakukan? Bang, saat Ye Xuan kebingungan, seorang pria parubaya berjaket menerkam seperti singa, menendang pinggang preman itu dan menjatuhkannya ke tanah, di mana dia berteriak kesakitan dan berguling-guling di tanah. Bajingan tak tahu malu, yang paling kubenci adalah pengecut sepertimu. Kalau kau tak bisa mengalahkan seseorang, kau pakai trik kotor. Kau memalukan bagi kami para pria. Pria parubaya itu meludah dengan jijik. Ye Xuan sangat bingung. Gerakan pria itu terampil dan cepat. Jelas menunjukkan bahwa dia adalah orang yang tangguh. Apa pekerjaan orang yang begitu tangguh? Apakah dia seorang pengawal? Atau sesuatu yang lain? Bagaimanapun, dia bukanlah orang biasa. Namun, dilihat dari penampilannya yang ramah, dia sepertinya bukan berasal dari dunia materialisme. Tampaknya ada rasa jijik terhadap kekayaan dan penekanan pada kesetiaan di matanya, yang cukup aneh. Li Ken, apa kau baik-baik saja? Masih gemetar. Li Ruolian buru-buru memeluk Ye Xuan, seluruh tubuhnya bergetar.
Ye Xuan terkekeh dan menepuk punggung Li Ruolian, sambil berkata, aku baik-baik saja. Lihat, aku tidak terluka. Jangan khawatir. Orang-orang ini benar-benar tidak berhak menyakitiku. Paman Han, saat itu, Oh Qian-Qian berlari ke arah pria parubaya itu, menatapnya dengan seringai. Bagaimana kau bisa terlibat dengan orang-orang ini? Mereka tampaknya kejam. Jika pemuda ini tidak membelaimu hari ini, nasibmu pasti akan mengerikan, kata Paman Han sambil mengerutkan kening. Paman Han, aku tidak tahu kenapa mereka mengincarku. Aku hanya sedang berbelanja dengan teman-temanku. Bagaimana mungkin aku membayangkan mereka akan muncul? Tapi dengan Paman Han di sini, aku tidak takut pada siapapun, kata Oh Qian-Qian sambil menyeringai. Hahaha, dasar nakal, lidahmu manis sekali. Paman Han senang sekali mendengarkanmu berbicara sejak kecil. Suaramu merdu dan kamu selalu mengatakan hal-hal baik yang membuat orang merasa senang dan nyaman. Namun, aku ingin mengenal pemuda ini lebih baik hari ini. Aku tidak tahu Qian-Qian punya teman sepertimu. Kau cukup terampil. Paman Han menatap Ye Xuan dan bertanya dengan penuh minat. Ye Xuan tahu dalam hatinya bahwa ini adalah ujian baginya. Paman Han ini bukanlah orang biasa. Seseorang yang bisa mendapatkan rasa hormat seperti itu dari Oh Qian-Qian pastilah orang yang berpengalaman. Dia sedang menguji pacar keponakannya. Jadi standarnya pasti sangat tinggi. Memikirkan hal itu, Ye Xuan buru-buru mendorong Li Ruolian menjauh, berpura-pura malu, dan berkata, Paman Han, mohon maafkan. Sama sekali tidak bersalah. Qian-Qianlah orangnya. Orang yang milikku. Oh, begitu, Paman Han. Yang langsung mengerti, tersenyum dan mengangguk. Li Ken, ini Paman Han saya, Han Jing. Beliau Kepala Biro Keamanan Publik di Distrik Gulou, Kota Haizu. Sepertinya Paman Han datang ke sini secara diam-diam hari ini. Ada apa kau datang? Tanya Oh Qian-Qian sambil terkekeh. Kunjungan penyamaran apa? Aku hanya di sini untuk memeriksa situasi keamanan. Sepertinya situasi keamanan di jalan pejalan kaki kita tidak baik. Aku baru saja keluar dan menemukan perkelahian. Aku akan membawa para preman ini kembali dan menginterogasi mereka dengan benar. Kenapa aku harus begitu kejam padamu? Pengalaman kerja bertahun-tahun telah memberi Han Jing intuisi yang luar biasa. Meskipun dia tidak memiliki bukti langsung, dia dapat langsung tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Sekalipun para preman ini tidak sedang menunggu Oh Qian-Qian, pasti ada alasan lain di balik semua ini. Dia pasti akan mencari tahu semuanya. Oh, ini Direktur Han. Nama saya Ye Xuan. Dan ini Li Ruolian. Kami berdua teman baik Qian-Qian. Kami benar-benar hanya datang ke sini untuk berbelanja hari ini. Kami cukup terkejut dengan kejadian ini. Untungnya, Paman Han muncul tepat waktu. Kalau tidak, kata Ye Xuan sambil menghela napas. Kalau dipikir-pikir, aku terlalu percaya diri. Seandainya aku membawa Wei dan yang lainnya bersamaku, kita tidak akan menghadapi masalah ini. Pepatah mengatakan, orang biasa tidak bersalah, tetapi ia bersalah karena memiliki harta karun. Terlalu berbahaya jika kedua wanita cantik ini berada di sekitar. Mereka harus dilindungi. Jangan panggil aku Direktur Han. Kita semua keluarga. Panggil saja aku Paman Han, kata Han Jing sambil tersenyum. Kesan pertama yang diberikan Ye Xuan kepada Han Jing tidak buruk. Setidaknya di mata Han Jing, Ye Xuan bukanlah orang jahat. Sebaliknya, dia cukup jantan. Sekalipun seorang pria biasa memiliki niat terhadap Oh Qian-Qian, bukankah dia akan takut dan mundur setelah melihat empat pria yang tampak mengancam? Namun Ye Xuan tidak memilih untuk pergi sendirian. Sebaliknya, dia dengan berani melawan keempat pria itu dan mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi kedua wanita tersebut. Dia adalah pria sejati, seorang pahlawan sejati. Saat itu, Ye Xuan tidak menyadari bahwa Han Jing sangat menghargainya. Ia hanya memikirkan bagaimana cara bercakap-cakap dengan Han Jing dengan baik. Pak, kami terlambat. Haruskah kita membawa orang-orang ini kembali? Seorang polisi muda tiba terlambat bersama 5 petugas. Sedikit rasa malu masih terlihat di wajahnya. Bagaimanapun, ini adalah wilayah hukumnya. Dan insiden mengerikan yang terjadi di area patrolinya merupakan masalah yang sangat canggung dan merepotkan baginya. Kau bukan hanya terlambat. Seharusnya kau sudah ada di sana saat kejadian ini terjadi. Kalau tidak, kau polisi macam apa? Kepala polisi macam apa kau? Kembali dan tulis laporan evaluasi diri untukku. Selain itu, kau juga harus memberikan evaluasi diri di rapat internal biro. Kau dengar aku, kata Han Jing dingin. Ya, aku mendengarmu. Perwira muda itu dengan cepat memberi perintah untuk memborgol keempat preman tersebut. Dalam hatinya, ia mengutuk keempat orang itu dengan sangat keras. Seandainya bukan karena kalian yang membuat masalah tanpa alasan, mengapa aku harus menderita seperti ini? Sudah dewasa dan tahu bagaimana bersikap malu-malu sekarang.
Tapi tidak apa-apa, kamu sudah begitu dewasa. Ini bukan cinta monyet. Wajar jika kamu punya pacar. Lagi pula, menurutku pemuda ini adalah pilihan yang baik. Hehe, ini pertama kalinya aku bertemu Paman Han. Aku tidak bisa pergi begitu saja tanpa mengatakan apa-apa, kan? Lagi pula, Paman Han baru saja menyelamatkanku. Jadi bagaimana kalau aku mentraktir Paman Han secangkir kopi? Tanya Yesuan sambil tersenyum. Baiklah, mari kita minum dan mengobrol santai. Kau dan aku. Han Jing menatap Yesuan dengan puas. Karena ia bekerja di sistem keamanan publik dan telah bertugas di militer dan kepolisian selama bertahun-tahun. Ia adalah orang yang jujur. Melihat pria seperti Yesuan, ia sangat terkesan. Setidaknya dibandingkan dengan sifat pekerjaan Oh Hong Wei, kepribadian Yesuan lebih menarik baginya. Jika itu adalah seseorang seperti Luogan, dia akan tidak menyukainya, menganggapnya munafik dan sok, serta berpikir bahwa dia kurang maskulin dan bukan laki-laki sejati. Namun, Oh Hong Wei mungkin akan lebih menghargai Luogan, karena meskipun Luogan pemalu dan penakut, dia ramah, berpengalaman, dan seperti permen karet, dia bisa menempel pada orang kemanapun dia pergi dan sangat pandai mengembangkan hubungan antar pribadi. Luogan, yang menyaksikan dari lantai 2, sangat marah dan merasa sangat frustrasi. Ia tidak hanya gagal memberi pelajaran kepada Yesuan, tetapi ia juga membantunya menyelamatkan keadaan, dan berhasil meningkatkan posisinya di mata kedua gadis itu. Tidak hanya itu, Han Jing juga bertemu dengan Yesuan dan tampak cukup menyukainya. Sebagai sahabat Oh Hong Wei, jika Han Jing mengatakan sesuatu yang baik tentang Yesuan kepada Oh Hong Wei, itu akan sangat menguntungkan hubungan antara Yesuan dan Han Jing. Saat itu, dia melihat Han Jing dan Yesuan mengobrol dan tertawa bersama, lalu menuntun dua gadis cantik langsung ke lantai 2, dan dia langsung merasa ketakutan. Dalam keadaan linglung, ia buru-buru berlari ke ruang pribadi. Pelayan berteriak bahwa itu adalah ruang VIP dengan biaya minimal 1.200. Luogan langsung mengumpat dan berkata bahwa ia mampu membayar 12.000. Pelayan itu melirik sinis ke arah anak orang kaya yang sombong itu, mengakhiri percakapan mereka dengan tawa dingin. Kau pikir aku tidak tahu berterima kasih? Aku hanya mencoba membantumu menghemat uang. Bagaimana mungkin pelayan itu tahu mengapa Luogan tiba-tiba berubah pikiran tentang memilih tempat duduk di dekat jendela daripada ruang VIP, padahal dia hanya mengingatkan dengan ramah. Dia malah dihujani hinaan sebagai balasannya. Paman Han, duduklah di sini. Ini tempat yang bagus, dan Paman bisa melihat pemandangan jalan. Paman Han, bukankah Paman akan menyelidiki situasi keamanan? Sebenarnya, tempat ini cukup bagus. Ada banyak pencopet di jalan pejalan kaki. Jika mereka mencuri sesuatu, Paman bisa melihat mereka dengan jelas dari tempat Paman, kata Yesuan sambil tersenyum. Han Jing mengangguk sambil berpikir dan berkata, apa yang kau katakan sangat masuk akal. Setelah aku kembali, aku akan berdiskusi dengan tim anti pencopetan tentang mendirikan pos komando di lantai atas. Kita bisa memantau situasi keamanan seluruh jalan pejalan kaki kapan saja, dan jika ada pencurian kecil-kecilan yang ditemukan, kita akan segera mengirim petugas berpakaian preman untuk melakukan penangkapan. Oh, kalian berdua sekarang membicarakan pekerjaan. Bukankah kau seorang dokter? Bagaimana bisa kau melakukan segalanya? Kalau aku tidak memberitahumu, aku akan mengira kalian berada dalam hubungan atasan-bawahan. Oh kian-kian menggoda, pergi sana, dasar anak kecil. Memang sangat bagus, pemandangan alun-alun kecil tempat kejadian tadi sungguh luar biasa. Yesuan tiba-tiba merasakan perasaan aneh yang tidak bisa dia jelaskan, tetapi perasaan itu sangat kuat. Paman Han, sudah lama sekali Paman tidak bertemu denganku, ya. Sekarang kita sudah bertemu, bukankah seharusnya Paman memberiku hadiah atau semacamnya? Oh kian-kian langsung memasang ekspresi memelas, cemberut dan menatap dengan mata besarnya, membuat orang merasa kasihan padanya. Han Jing berbeda, dia sudah memahami gadis kecil ini, dengan beberapa trik yang dimilikinya, siapa yang coba dia bodohi. Hahaha, aku tidak tahu berapa penghasilan Paman Han dengan gajinya yang pas-pasan. Kau masih berani meminta hadiah? Baiklah, hadiah pertamaku adalah pelatihan militer selama 3 hari. Sudah lama kau tidak berlatih, aku penasaran apakah kemampuanmu sudah menurun. Paman Han kebetulan sedang libur beberapa hari, jadi mari kita latih kau sampai bugar, kata Han Jing sambil tersenyum. Oh kian-kian langsung menjulurkan lidahnya, merasa sangat terhina. Dulu, dia paling takut pada Han Jing yang selalu memberinya latihan militer, meskipun Han Jing telah melatihnya agar bugar secara fisik, terutama gerakan kakinya yang sangat kuat dan membuatnya menendang dengan kekuatan besar. Semua keterampilan ini biasa di bawah pengawasan harian Han Jing, yang juga menumbuhkan karakter teguhnya. Dia menghabiskan waktunya berlatih di bawah terik matahari di bawah bimbingan Han Jing. Begitu mendengar Han Jing berbicara tentang pelatihan militer lagi,
Dia langsung terkejut. Sungguh lelucon. Sekarang ini, para gadis sangat menyukai kecantikan. Siapa yang mau kulit putih mereka menjadi gelap karena terik matahari? Hehe, Paman Han memang berbeda. Dia berasal dari militer. Sebenarnya, aku juga ingin bergabung dengan militer dan menjadi dokter militer atau semacamnya. Tetapi kemudian kupikir itu terlalu jauh dari rumah dan merepotkan. Lagi pula, aku anak laki-laki satu-satunya di keluargaku. Jadi aku menjadi dokter biasa dan mengucapkan selamat tinggal pada militer. Aku masih merasa sedikit menyesal, kata Ye Xuan. Ketika Han Jing mendengar bahwa Ye Xuan memiliki ide untuk bergabung dengan tentara, dia langsung terkejut. Oh, kau punya ide seperti itu. Sayang sekali, kurasa kau sangat terampil. Jika kau juga bisa menggunakan pengetahuan medismu, kau bisa bertugas di pasukan khusus. Tapi emas bersinar dimanapun ia berada, dan aku percaya kau juga demikian. Sekarang setelah kalian memilih untuk mengabdi di rumah sakit, maka lakukan yang terbaik di sana. Melayani masyarakat di masa depan juga akan menjadi perbuatan yang sangat terpuji. Sebenarnya, saya rasa kalian para dokter telah melakukan jauh lebih banyak daripada kami para petugas polisi. Paman Han, tolong jangan berkata begitu. Sebenarnya, kami tidak bisa dibandingkan dengan Anda. Anda bertugas dalam bahaya, sementara kami mungkin lebih lelah. Tetapi setidaknya kami mendapat perlindungan Anda dan sangat aman, kata Ye Xuan dengan tulus. Han Jing juga menyaksikan kehebatan para dokter militer saat berada di militer. Ketika semua orang biasanya menganggap mereka terbuat dari besi dan tidak menganggap serius pekerja sipil, mereka mulai melakukan diskriminasi terhadap mereka. Mereka merasa bahwa orang lain hanyalah sekelompok orang yang menghasilkan uang dengan mengikuti mereka, sementara orang-orang yang benar-benar berkontribusi kepada negara dan mengabdi padanya adalah orang-orang yang memberikan kontribusi terbesar. Dalam hal kontribusi, orang-orang yang berkontribusi jauh lebih besar daripada mereka yang bekerja di Departemen Administrasi. Namun, baru setelah Han Jing terluka, ia melihat rekan-rekannya yang lemah terbaring bersama, berjuang tanpa daya. Dan para pekerja sipil yang sebelumnya ia anggap pengecut, dengan pisau bedah mereka. Harapan hidup di tengah pertumpahan darah. Para dokter yang biasanya tampak lemah dan mampu menjatuhkan 3 orang sekaligus menjadi sangat tabah pada saat ini. Seringkali bekerja selama 10 atau bahkan puluhan jam tanpa tidur, dengan tekun dan teliti melakukan operasi. Pada titik ini, Han Jing akhirnya mengerti bahwa tidak ada seorang pun yang lebih lemah dari yang lain. Hanya saja orang lain memiliki keahlian khusus yang tidak mereka miliki, dan karena itu tidak dapat bersaing dengannya. Ye Xuan tidak tahu mengapa Han Jing mengatakan itu, jadi dia merasa sedikit aneh. Dia berpikir itu karena Han Jing tidak cukup dekat dengannya dan terlalu sopan. Hei, haha, karena kau sudah di sini, naik saja. Ya, ini Cafe Aegean, naik saja dari lantai 2. Kau tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Han Jing tertawa dan menutup telepon. Oh Qian menatap Han Jing dengan aneh dan bertanya dengan penasaran. Paman Han, apakah ada orang yang datang? Ya, dan itu seseorang yang kau kenal dengan baik. Han Jing tersenyum misterius pada Oh Qian. Oh Qian bingung. Dan Ye Xuan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jadi mereka hanya bisa menunggu dengan bodoh sampai orang itu muncul. Tak lama kemudian, orang ini muncul di hadapan semua orang, mengejutkan Ye Xuan dan Oh Qian. Orang yang datang tak lain adalah ayah Oh Qian, Oh Hong Wei. Hei, Qian, kau juga di sini. Apa yang kau lakukan mengobrol dengan Paman Han? Oh Hong Wei mengenali Ye Xuan dan Li Ruolian, dan mengangguk kepada mereka dengan matanya, tetapi tidak menyapa mereka secara verbal. Oh sayang, seandainya bukan karena Paman Han hari ini, pasti akan sangat merepotkan, kata Oh Qian dengan genit, menarik tangan ayahnya dan menyuruhnya duduk. Ada apa, Qian? Kau tampak tidak sehat. Apa yang terjadi? Tanya Oh Hong Wei, menatap Oh Qian dengan ekspresi bingung. Ah, hari ini agak merepotkan. Qian terlalu cantik, dan dia menarik perhatian beberapa preman. Untungnya, Li Ken ada di sana. Dia benar-benar pria sejati. Dia melawan 4 lawan 1 dan berhasil menyelamatkan Qian. Jika itu pria lain, apalagi memiliki keberanian, kurasa dia tidak akan mampu melindungi Qian, kata Han Jing dengan penuh emosi. Apa hal seperti itu terjadi, Pak Tuahan? Karena Anda melihatnya sendiri, Anda tidak bisa membiarkan para berandal ini lolos begitu saja. Ini adalah kejahatan serius dan mereka harus dihukum berat. Oh Hong Wei meraung marah. Sikapnya mengejutkan orang-orang di meja sebelah dan pelayan. Tetapi karena mereka tidak tahu siapa Oh Hong Wei, mereka hanya terkejut sesaat sebelum melanjutkan urusan mereka sendiri. Tentu saja, bagaimana mungkin aku membiarkan keponakanku menderita? Lagi pula, aku rasa ada sesuatu yang sangat aneh. Orang-orang ini jelas-jelas memanfaatkan Qian, tetapi sepertinya mereka secara khusus menargetkan Li Ken.
Aku perlu menyelidiki ini secara menyeluruh ketika aku kembali. Pasti ada sesuatu yang terjadi di balik layar. Dengan pengalaman seorang penyelidik veteran, Han Jing segera menemukan masalahnya. Saat itu, Luogan sangat marah di ruang VIP. Sekumpulan sampah tak berguna, apa yang bisa kalian lakukan? Dia segera menghubungi nomor itu lagi. Orang macam apa ini? Bagaimana kalian bisa mengatasi ini? Kalian berempat bahkan tidak bisa mengalahkan satu orang. Dan kalian sudah membuat diri kalian sendiri dalam masalah ini. Gan, jadi Luogan aman untuk sementara waktu. Sialan, sekumpulan sampah tak berguna. Luogan sangat marah sehingga dia langsung membanting ponselnya ke tanah, hingga hancur berkeping-keping. Luogan menenangkan diri dan berbalik untuk mengangkat teleponnya, hanya untuk mendapati pelayan berdiri di pintu, terkejut dan tak bisa berkata-kata. Lebih buruk lagi, pintu kamar masih terbuka. Ya Tuhan, bukankah ini benar-benar ketahuan? Luogan segera menarik pelayan ke dalam ruangan dan menutup pintu. Untungnya, pelayan itu telah menutup celah di pintu. Jika tidak, jika Yesuan melihatnya, pasti akan mengerikan. Apa? Apa yang akan kau lakukan? Pelayan itu sangat ketakutan hingga hampir berteriak. Luogan menahan amarahnya dan berkata dengan tenang. Apa yang telah kulakukan? Bagaimana mungkin aku tahu mengapa kau tiba-tiba berdiri di pintu? Ini ruang VIP, bukan? Dengan kau berdiri di pintu, kau melanggar privasiku. Apa yang akan kulakukan jika aku masuk ke dalam ruangan? Saya melihat Anda marah. Jadi saya tidak berani masuk, jelas pelayan itu. Baiklah, kamu boleh pergi sekarang. Apakah semuanya sudah disajikan? Aku tidak memesan apapun. Jadi jangan masuk. Pergi sana, kata Luogan sambil mengeluarkan uang 100 yuan sebagai tip. Pelayan itu segera berhenti menangis dan tersenyum. Membungkuk berulang kali kepada Luogan sebagai tanda hormat. Lalu mengambil uang itu dan pergi. Semua kesedihan pun sirna. Yang kalian lakukan hanyalah mengejar uang. Bajingan tetaplah bajingan. Bukankah kalian semua hanya mengincar uang? Demi sedikit uang, apa yang tidak bisa kalian lakukan? Luogan berkata dengan nada menghina, memperhatikan sikap pelayan yang berubah dari rendah hati menjadi rendah hati. Hanya karena 100 yuan, rasa jijik di hatinya tak terukur. Oh Hongwei sedikit tenang, tetapi dia tidak rela membiarkan putrinya terus bermain di luar. Dia bersikeras membawa putrinya pergi secara paksa, dan Oh Qian-Qian tidak punya pilihan selain menurutinya. Setelah bertukar beberapa patah kata dengan Yesuan, Han Jing pun pergi, meninggalkan Yesuan dan Li Ruolian berduaan. Ah, kita berdua lagi ya? Tidak mungkin, seru Li Ruolian seketika. Wajahnya memerah. Apa yang perlu ditakutkan? Kita kan di dalam mobil sekarang, dan orang-orang di luar tidak bisa mendengar apa yang kita katakan. Yesuan terkekeh, hari mulai gelap, dan hampir tidak ada orang di tempat parkir bawah tanah. Bukankah akan sia-sia jika kita tidak memanfaatkan waktu yang indah ini? Hei, apakah hanya ini yang ada di pikiranmu? Atau semua pria seperti ini? Aku pacarmu. Kau harus menghormatiku. Li Ruolian terkekeh. Dipanggil pacarnya di depan umum oleh Yesuan hari ini membuatnya merasa jauh lebih baik. Ya, kau pacarku. Jadi bukankah seharusnya kau melakukan apapun yang kukatakan? Tidak ada alasan mengapa seorang pacar tidak boleh membiarkan pacarnya menyentuhnya, kata Yesuan sambil mengulurkan tangan untuk menyentuh paha Li Ruolian. Li Ruolian tersenyum dan tidak menghentikan Yesuan. Ia bahkan berinisiatif membantu Yesuan melepaskan celana dalamnya. Yesuan menyentuh kulit lembutnya dan berkata dengan hati berdebar, kau mau pergi kemana hari ini? Tempat ini juga tidak buruk. Ayo kita bercinta di dalam mobil. Lagi pula, aku belum pernah mencobanya sebelumnya. Aku akan menyimpan pengalaman pertamaku untukmu. Ada alasan mengapa seorang pacar tidak boleh membiarkan pacarnya menyentuhnya, kata Yesuan, sambil tangannya meraih paha Li Ruolian. Li Ruolian tersenyum dan tidak menghentikan Yesuan. Ia bahkan berinisiatif membantu Yesuan melepaskan celana dalamnya. Yesuan menyentuh kulit lembutnya dan berkata dengan hati berdebar, kau mau pergi kemana hari ini? Tempat pertamaku untukmu. Li Ruolian langsung memutar bola matanya ke arah Yesuan. Ini pertama kalinya bagimu. Kau punya begitu banyak pengalaman pertama, memberikannya hari ini dan besok. Apakah itu masih berharga? Yah, kita tidak bisa hanya melihat nilai barangnya, kita juga harus melihat niatnya. Cepat berbaring. Aku akan menghukummu dengan berat hari ini, dan tidak ada yang bisa menghentikanku. Yesuan menyeringai. Dia telah menunggu jasad Li Ruolian selama berhari-hari. Hari ini, akhirnya dia mendapat kesempatan. Jadi bagaimana mungkin dia melewatkannya?
Jika dia tidak membawa Li Ruolian saat itu juga, itu akan menjadi tindakan yang tidak bertanggung jawab. Kali ini, Li Ruolian sama sekali tidak bersikap malu-malu. Dia dengan patuh membiarkan Ye Xuan melepas pakaiannya dan berbaring di kursi belakang, bersikap sangat penurut. Meskipun Li Ruolian sangat kooperatif, ukuran Ye Xuan yang besar tetap mengejutkannya. Lagi pula, terakhir kali dia hanya melihat dampak visual sebesar 18 cm, dan belum pernah mengalami penetrasi. Begitu ia dimasuki, ia langsung menyadari perbedaan kemampuan mereka, dan Ye Xuan membuat tubuhnya kaku. Haha, kau akan segera tahu apa itu kenyamanan. Melihat Li Ruolian kesulitan menerimanya, Ye Xuan sedikit memperlambat dan menunggu sampai dia mengeluarkan lebih banyak cairan sebelum melanjutkan. Dasar bajingan, bagaimana Qian bisa tahan denganmu? Dia masih perawan, tanya Li Ruolian sambil menggertakkan giginya. Ye Xuan belum pernah memikirkan pertanyaan ini sebelumnya. Tetapi sekarang setelah melihat Li Ruolian bereaksi lebih keras daripada Qian, dia bingung. Apa yang sedang terjadi? Ini tidak masuk akal. Li Ruolian tampaknya tidak berpura-pura. Dan meskipun Ye Xuan menyukai gadis perawan, dia bukanlah seseorang yang secara khusus mencari gadis perawan. Jadi dia tidak punya alasan untuk berpura-pura dan menipu dirinya sendiri. Apa yang kau katakan aneh? Meskipun Qian berjuang sebentar, reaksinya tidak sekuat reaksimu. Reaksimu membuatku berpikir bahwa kaulah yang masih perawan. Dan dia tidak, kata Ye Xuan dengan bingung. Ya kau harus lembut, kata Li Ruolian. Suaranya bergetar karena kesakitan. Ye Xuan perlahan meningkatkan kecepatannya sambil tertawa dan berkata, aku hanya bisa berasumsi bahwa kamu memang sangat ketat di bagian bawah sana. Wah, aku bertemu permata lain. Tidak banyak wanita yang seketat kamu. Dan aku sangat beruntung telah bertemu dengan salah satunya. Li Ruolian tersipu malu mendengar kata-kata Ye Xuan. Ye Xuan bekerja keras di bawahnya sambil menghisap putingnya. Memberinya perasaan yang sangat menyenangkan, tetapi juga campuran emosi yang kompleks. Dasar pria tak tahu malu, berani-beraninya kau mengatakan itu. Ini menunjukkan betapa banyak wanita yang pernah kau tiduri. Kau benar-benar tak tahu malu, punya begitu banyak wanita dan masih berani membual di depanku. Dan aku bahkan rela menjadi salah satu dari banyak wanitamu. Kau benar-benar musuh bebuyutanku, kata Li Ruolian sambil menggigit bibirnya. Meskipun sedikit menyakitkan, dia tidak berniat melewatkan kesempatan untuk disukai oleh Ye Xuan. Ini adalah kesempatan langka, dan dia tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja. Jika tidak, begitu kesempatan itu diberikan kepada orang lain, tidak akan mudah untuk mendapatkannya kembali. Berteriak kaget, ini sangat mengasyikkan. Kegembiraan itu hampir tak tertahankan baginya. Ye Xuan sama sekali tidak mempedulikan perasaannya, hanya fokus pada serangannya yang ganas dan dahsyat seperti badai. Ini adalah jenis serangan favorit Ye Xuan, dan wanita muda ditaklukkan di bawah serangan seperti itu. Sensasi menaklukkan seorang wanita lebih memabukkan bagi Ye Xuan daripada sekadar keintiman fisik. Tak terhitung banyaknya pria yang bisa memberi wanita kenikmatan fisik, tetapi hanya sedikit yang bisa mencapai perasaan menaklukkan. Ye Xuan jelas berniat melakukan yang terakhir, lebih menarik untuk melakukan hal yang paling sulit dilakukan orang lain. Mengetahui bahwa Li Ruolian memiliki postur tubuh yang bagus dan sangat lentur, Ye Xuan mengangkat salah satu kaki Li Ruolian tinggi-tinggi lalu menempatkannya dalam posisi yang sulit. Puluhan dorongan membuat Li Ruolian terengah-engah, wajahnya memerah karena hasrat. Dia mulai menikmatinya, mulutnya terus berteriak, lanjutkan, lanjutkan, lebih keras. Ye Xuan tentu tidak akan mengecewakan Li Ruolian. Dia menusukkan batang besi besar itu masuk dan keluar, dan setelah beberapa kali tusukan, tubuh Li Ruolian bergetar hebat, dan dia kehilangan kendali. Li Ruolian mengira ini adalah akhirnya, tetapi dia tidak menyangka Ye Xuan tidak pernah membiarkannya berhenti. Serangannya yang terus-menerus membuat Li Ruolian kembali ke puncak. Sudah selesai belum? Li Ruolian merasa 2 kali sudah cukup, mereka tidak bisa terus memperpanjangnya. Tentu saja tidak, setiap permulaan pasti ada akhirnya. Kita akan membicarakannya saat aku keluar, kata Ye Xuan sambil tersenyum, menyentuh wajah Li Ruolian. Aku tidak punya obat, jadi kamu harus pakai kondom. Kalau tidak bagaimana kalau kamu hamil, kata Li Ruolian sambil tersipu. Ah, aku juga tidak punya kondom. Ye Xuan juga terkejut. Kau Li Ruolian menatap Ye Xuan tanpa berkata-kata. Sebagai seorang pria, bagaimana mungkin kau tidak mempersiapkan hal-hal ini? Kalau tidak, aku akan meniupnya untukmu, kata Li Ruolian sambil tersipu. Yah, itu juga bisa diterima, kata Ye Xuan. Tampak seperti dialah yang mengalami kerugian besar.
Li Ruolian semakin takjub dengan tindakan Ye Xuan. Apa maksudnya berpura-pura berada di posisi yang kurang menguntungkan setelah memanfaatkan dirinya? Ye Xuan mendorong batang besi besar itu ke dalam mulut Li Ruolian. Li Ruolian mencium aroma yang familiar, bau lembab tubuhnya sendiri, dan segera menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan tapi tidak ada cara lain. Karena sudah dimulai, sebaiknya kita lanjutkan saja sampai akhir dan biarkan Ye Xuan mendapatkan keuntungan lebih besar kali ini. Ye Xuan memperlakukan mulut Li Ruolian seolah-olah itu adalah sesuatu yang lain, terus menusuk masuk dan keluar. Kepala Li Ruolian ditahan olehnya, dan dia menusuk masuk dan keluar dengan senang hati dan mudah. Awalnya, Li Ruolian ingin melawan, tetapi kemudian dia membiarkan Ye Xuan melakukan sesukanya. Namun, Ye Xuan mengendalikan situasinya dengan cukup baik, sehingga Li Ruolian tidak merasa terlalu tidak nyaman. Setiap kali hampir tersangkut di tenggorokannya, Ye Xuan akan menariknya keluar lagi. Beberapa menit kemudian, Ye Xuan menggigil, dan aliran cairan panas menyembur ke tenggorokan Li Ruolian. Li Ruolian ragu sejenak, lalu dengan tegas menelannya semua. Kau cukup mahir dalam hal itu. Bukankah kau diperlakukan tidak adil? Tanya Ye Xuan sambil tersenyum. Apa yang perlu disesali? Apa salahnya membantu kekasihku? Apa salahnya membersihkanmu? Kata Li Ruolian dengan acuh tak acuh, tergagap. Kau tahu itu, tapi kau tetap melakukannya. Apa yang harus kulakukan? Katakan sesuatu. Ye Xuan berpura-pura tak berdaya dan berkata, aku tidak tahu kau akan menelannya. Aku bermaksud agar kau memuntahkannya. Kau tidak bisa menyalahkanku untuk ini, kan? Dasar bajingan. Kau bilang ini bukan salahmu. Apa kau menyalahkanku? Xiao Lian sangat marah, mencubit lengan Ye Xuan dengan keras. Bajingan ini, apakah dia ingin aku menggugurkan kandungan? Ye Xuan menghela napas sambil berpura-pura sangat menyesal. Dia tampak sama sekali tidak terpengaruh oleh perlakuan kasar Li Ruolian terhadapnya, seolah-olah dia memang pantas dipukuli. Melihat Ye Xuan tidak memberikan perlawanan, Li Ruolian kehilangan minat untuk memukulnya. Sebaliknya, ia merasa mungkin telah memukulnya terlalu keras dan Ye Xuan pasti kesakitan karena dicubit. Ada apa denganmu? Apa yang salah? Mengapa kau marah padaku? Tanya Li Ruolian. Bagaimana mungkin aku berani? Aku menyakitimu. Ini salahku. Ini semua salahku. Ye Xuan terus berpura-pura, tetapi di dalam hatinya ia tertawa terbahak-bahak. Berusaha keras menahan tawa itu sangat sulit, rasanya lebih baik membiarkannya saja. Li Ruolian menundukkan kepala, menghela napas, dan berkata, tidak perlu terlalu khawatir, kan? Bukankah ada masa aman dan masa berbahaya bagi wanita? Itu tidak selalu berarti kamu akan hamil, kan? Lihatlah berapa banyak wanita yang tidak bisa memiliki anak. Aku tidak percaya aku seberuntung itu bisa hamil di percobaan pertama. Ye Xuan menghela napas lagi. Kau tidak tahu. Aku adalah tipe pria langka dengan kebugaran fisik yang luar biasa. Saat aku di rumah sakit, bahkan para perawat mengagumi fisikku. Banyak perawat muda mengejarku, memohon agar aku mengizinkan mereka mengandung bayi mereka, mengatakan bahwa tubuh yang bagus lebih penting daripada apapun, dan mereka berharap mewarisi genku. Li Ruolian tercengang astonished saat mendengarkan. Karena pikirannya sedang kacau saat itu, dia tidak punya waktu untuk menganalisis kata-kata Ye Xuan. Dan dia benar-benar mempercayainya. Tidak mungkin, aku akan menjadi ibu di usia semuda ini. Aku tadinya berencana bekerja keras dan meraih promosi, dan kau telah menghancurkan semuanya. Hidung Li Ruolian langsung terasa perih, dan air mata mengalir di wajahnya. Ye Xuan terkekeh dan berkata, dengan aku di sini, mengapa kau peduli dengan gaji sekecil itu? Aku tidak berani mengatakan aku bisa menghasilkan beberapa juta setahun, tetapi aku yakin aku bisa. Jika kau mengikutiku, kau akan punya banyak uang. Mengapa kau peduli dengan jumlah sekecil itu? Apakah kau punya ambisi? Li Ruolian menghela napas dan berkata, bagaimana kau bisa menikahi pria sepertimu? Jika kau menikah, siapa yang berani menyentuhmu? Lagi pula, jika aku menikahimu, Qian, saudari Lily, dan semua wanitamu yang lain akan mencabik-cabikku. Aku tidak bilang aku ingin menikahimu. Aku hanya ingin kau punya anak untukku. Kau terlalu banyak berpikir. Ye Xuan mengingatkannya. Apa? Kau sudah punya anak, dan kau masih tidak mau menikah denganku. Apa kau manusia? Dasar binatang. Li Ruolian langsung diliputi amarah, menyadari bahwa dia telah salah merasa kasihan pada Ye Xuan sebelumnya. Lalu, Li Ruolian mulai mencubit lengan Ye Xuan dengan keras lagi. Ye Xuan masih terlihat acuh tak acuh, tetapi dalam hatinya ia mengumpat. Jari-jari Li Ruolian yang ramping, yang terlihat begitu lemah, ternyata sangat kejam saat mencubit orang. Inilah yang disebut kekuatan eksplosif oleh para wanita. Fisik Ye Xuan tentu saja jauh lebih kuat daripada Li Ruolian. Tetapi begitu Li Ruolian melepaskan kekuatannya, potensi seorang wanita menjadi sangat besar, melebihi ekspektasi. Tidak bisakah kau bersikap lembut? Apa kau berencana mencubit dagingku sampai terkelupas?
Ye Xuan tak tahan lagi dan buru-buru memohon ampun. Untuk Li Ruolian tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa menikahi Ye Xuan, tetapi dia hanya berharap Ye Xuan memiliki gagasan ini, meskipun hanya untuk berpura-pura dan membujuknya. Wanita seringkali merupakan campuran antara kebenaran dan kebohongan. Mereka tidak memaksa Anda untuk melakukan apapun. Tetapi ketika seorang pria bahkan tidak mau melakukan isyarat apapun, saat itulah dia benar-benar mengecewakan seorang wanita. Baiklah, sayang, aku hanya bercanda. Bagaimana mungkin kamu bisa hamil gara-gara makan makanan itu? Lagi pula, mau aku menikahimu atau tidak, kamu tetap istriku, kan? Bagaimana kalau kita berfoto pernikahan suatu saat nanti? Ye Xuan menggoda sambil tersenyum. Memang benar, bagi wanita, gaun pengantin adalah hadiah terindah dan gaun paling cantik. Ada banyak hal yang tidak ingin mereka lakukan, tetapi mengenakan gaun pengantin jelas merupakan pengecualian. Begitu mendengar tentang sesi foto pernikahan, hati Li Ruolian langsung tergerak. Ya, bahkan jika pernikahan bukanlah pilihan, memiliki foto pernikahan bersamanya untuk dikenang di masa depan akan sangat menyenangkan. Mengapa melewatkan kesempatan ini? Jadi Li Ruolian langsung setuju, sambil berkata, tentu, karena kau memintaku untuk ikut pemotretan bersamamu. Aku akan berbaik hati dan menjadi pengantinmu, hahaha. Li Ken, jika aku menunjukkan foto pernikahan kita kepada kakak Lili dan Qian, menurutmu bagaimana reaksi mereka? Kurasa mereka akan memukuli pasangan yang berzina itu sampai mati, kata Ye Xuan. Jelas sekali terlihat seperti dia memang mencari masalah. Kurasa kaulah yang berzina. Xiao Lian menamparkan Ye Xuan dengan keras di wajah. Seketika itu juga, Xiao Lian dengan patuh berbaring di pelukan Ye Xuan. Pertempuran itu cukup melelahkan, dan memiliki seseorang yang membuatnya merasa lembut adalah hal yang paling nyaman yang pernah ada. Hei, kau sudah bersama begitu banyak wanita. Apa kau merasa ada sesuatu yang berbeda tentang kami para wanita? Sebenarnya, wanita tidak seperti kalian para pria. Tidak ada perbedaan ukuran di antara mereka. Karena mereka semua hampir sama. Apa bedanya kau bermain-main dengan wanita manapun? Tanya Li Ruolian dengan bingung. Hahaha, bagaimana mungkin kau bisa mengerti ini? Apakah menaklukkan seorang wanita hanya tentang tubuhnya? Kau sama sekali tidak mengerti wanita atau cinta romantis. Tapi sebaiknya kau jangan terlalu banyak tahu. Karena kau wanitaku, sebaiknya kau bersikap baik dan jangan memikirkan pria lain. Mengerti? Meskipun Ye Xuan tidak bisa menikahi Li Ruolian, dan tidak bisa hanya memilikinya sebagai wanitanya, dia tetap harus mempertahankan kecenderungan chauvinistiknya. Seorang wanita seharusnya menjadi harta pribadi seorang pria. Bagaimana mungkin dia membiarkan pria lain menyentuhnya? Setidaknya Ye Xuan sama sekali tidak bisa menerima itu. Kita bisa membicarakan masa depan nanti. Saat ini dia hanya perlu Li Ruolian untuk menuruti perintahnya. Aku tahu. Apa kau pikir aku tipe wanita seperti itu? Sejujurnya, setelah terluka sekali, aku berencana untuk tidak pernah berkencan lagi. Tapi kemudian aku bertemu denganmu. Kalau tidak, mungkin aku akan melajang seumur hidupku, kata Li Ruolian. Itu sangat mungkin. Banyak wanita saat ini berencana untuk tidak pernah menikah. Ye Xuan telah bertemu beberapa wanita berusia 40-an yang belum pernah menikah. Ketika mereka membutuhkannya, mereka akan mencari pacar atau pergi kencan satu malam. Mereka hanya tidak ingin menikah. Mereka tidak menginginkan hubungan. Mereka berkomitmen untuk tetap melajang selamanya. Jadi, ini bukan soal benar atau salah. Wanita punya alasan pun yang terjadi padamu di masa depan. Aku di sini. Aku tidak akan membiarkanmu menderita. Kalian semua adalah perempuan-perempuanku. Kita harus saling mendukung. Kita adalah kekasih dan rekan satu tim yang saling membantu. Kita perlu saling mendukung untuk memiliki masa depan. Orang yang paling kita percayai adalah orang-orang kita sendiri. Kan, kata Ye Xuan. Aku tahu kau melakukan ini demi kebaikanku. Jika aku tidak bertemu denganmu, aku tidak akan memiliki masa depan yang cerah seperti ini. Tapi jika kau kembali ke kota Binjiang, tidak akan mudah untuk bertemu denganmu lagi. Li Ruolian menghela napas. Jangan berpikir seperti itu. 1 hari saja cukup bagiku untuk kembali. Transportasi sekarang sangat nyaman. Jadi jarak bukanlah masalah. Lagi pula, kamu bisa pergi ke kota Binjiang untuk bersenang-senang. Itu wilayahku. Dan aku akan mengajakmu berkeliling untuk melihat semuanya, kata Ye Xuan sambil tersenyum. Jika memang begitu, bukankah para wanitamu di kota Binjiang akan sangat iri? Aku tidak akan pergi. Aku tidak ingin tahu bahwa kau memiliki lebih banyak wanita. Sekalipun itu penipuan diri sendiri, aku harus menipu diriku sendiri, kata Li Ruolian dengan lugas. Meskipun penampilannya tampak lembut dan halus, dia adalah gadis yang sangat individualistis. Begitu dia memutuskan sesuatu, tidak ada kemungkinan untuk mengubahnya.
Dia tahu ada yang salah, tapi orang lain mungkin bisa memperbaikinya. Dia hanya akan terus melakukan kesalahan. Kalau begitu aku akan kembali menemuimu. Pokoknya, ingatlah bahwa aku selalu berada di sisimu. Di hatiku, kalian semua begitu berharga dan tak tergantikan. Ye Xuan tersenyum tipis. Dia sangat merindukan Xiao Mei dan Zhou Keqing sekarang. Mereka semua adalah wanitanya. Dia tidak suka memberi peringkat pada mereka. Tetapi orang-orang yang paling ingin dia temui saat ini adalah mereka. Aku sudah sangat merindukan mereka meskipun baru beberapa hari berpisah. Jika aku berada di kota Binjiang selama beberapa bulan ke depan, aku akan lebih merindukan Li Ruolian, Liang Li, dan Oh Qian lagi. Aku tahu kau luar biasa, jadi aku tidak ingin orang lain berbagi kebaikanmu. Kau sudah cukup bagiku. Li Ruolian bersandar nyaman di dada Ye Xuan dan tertidur lelap. Setelah melakukan hal semacam ini, orang mudah lelah. Semua orang sama. Jadi sekarang Li Ruolian sedang tidur. Ye Xuan juga sedikit mengantuk. Meskipun mobil itu agak sempit, tetap saja tempat yang nyaman untuk beristirahat jika Anda berdesakan di dalamnya. Ye Xuan langsung tidur, dan dia serta Li Ruolian beralih dari berhubungan seks di dalam mobil menjadi tidur di dalam, yang bisa dianggap sebagai memecahkan rekor pertama mereka 2 kali berturut-turut. Namun, jika Zhou Keqing mengetahui bahwa Ye Xuan menggunakan mobilnya untuk bersenang-senang dengan wanita lain, konsekuensinya, pasti Zhou Keqing akan menahan Ye Xuan dan menuntut agar dia memberinya ronde lagi untuk meredakan amarahnya. Namun, ketika nama Zhou Keqing disebutkan, Ye Xuan benar-benar gembira. Yang membuat Zhou Keqing begitu disukai adalah kedewasaannya dan pemahamannya tentang gambaran yang lebih besar, kualitas yang sulit ditandingi oleh banyak orang. Meskipun Liang Li mampu melakukan ini, dia lebih tua dan seharusnya memiliki kesadaran untuk melakukannya. Bagi Zhou Keqing, yang lebih tua, mampu tampil dengan cara ini sungguh luar biasa. Melihat Li Ruolian tidur nyenyak dengan ekspresi bahagia, Ye Xuan tak kuasa menahan senyum. Inilah kebahagiaan, memberi kebahagiaan. Ia melihat Li Ruolian berjalan menuju mobil sambil tersenyum. Apa yang kau lakukan? Mencariku, tanya Li Ruolian sambil menyeringai. Membawa tas berisi barang-barang. Tampak cukup misterius. Ya Tuhan, kau membuatku takut setengah mati. Tahukah kau betapa khawatirnya aku padamu? Saat aku tahu kau tidak ada di sini, aku sangat khawatir. Dan kau masih berani tertawa di sini. Hati Ye Xuan akhirnya tenang. Selama Li Ruolian aman, itu saja yang terpenting. Jika sesuatu terjadi padanya, sudah terlambat baginya untuk menyesalinya. Ye Xuan masih tidak tahu mengapa orang-orang itu menargetkannya kemarin. Dan Han Jing juga belum melakukan tindakan apapun. Jadi Ye Xuan masih sangat khawatir. Orang biasa tidak bersalah. Tetapi dia bersalah karena memiliki harta karun. Tampaknya tidur di tempat parkir bawah tanah malam ini adalah pilihan yang sangat buruk. Siapa tahu orang jahat macam apa yang mungkin muncul. Kau harus lebih berhati-hati di masa depan. Kau harus berada di tempat yang aman di malam hari. Ye Xuan memang sudah dewasa. Tapi bagaimana mungkin dia membawa seorang gadis bersamanya? Jika sesuatu terjadi pada gadis itu, konsekuensinya akan sangat serius. Apa? Kau ternyata punya perasaan padaku. Astaga, kau bahkan mulai peduli padaku sekarang. Aku benar-benar tersanjung. Tapi jika Qian tahu, dia tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Li Ruolian terkekeh, wajahnya yang tampan, ditambah dengan rambutnya yang terurai, memikat hati Ye Xuan. Namun, sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk menggoda Li Ruolian. Beberapa hal tidak dapat dikompromikan dan harus dijelaskan dengan jelas. Jika tidak, konsekuensinya akan tak tertahankan bagi Ye Xuan. Xiao Lian, aku bicara serius. Bagaimana bisa kau meninggalkanku sendirian sepagi ini? Tahukah kau betapa khawatirnya aku padamu? Aku sangat ketakutan. Kenapa kau tidak menjaga dirimu sendiri dan pergi sendirian? Apakah kau lupa apa yang terjadi kemarin? Apa kau pikir ini lelucon? Ye Xuan memarahi dengan tegas. Melihat Ye Xuan tampak benar-benar marah, Li Ruolian segera menjulurkan lidah kecilnya dan menatap Ye Xuan dengan ekspresi polos dan imut, berharap bisa melihatnya lebih jelas. Ye Xuan mengecewakannya, dia hanya menatapnya tanpa memberikan tatapan menyenangkan. Bahkan, ekspresinya lebih buruk dari sebelumnya, yang membuat Li Ruolian kembali gugup. Oh sayang, aku tahu aku salah, jadi tolong berhenti mengomeliku. Aku hanya ingin membelikanmu sarapan. Lagi pula, kalau aku tidak membelikannya untukmu, siapa lagi yang akan melakukannya? Ini siang bolong, pasti tidak akan terjadi hal buruk. Li Ruolian menepuk dada Ye Xuan dengan lembut, berbicara dengan penuh kasih sayang. Ye Xuan menghela napas pasrah. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia adalah orang baik dalam segala hal, tetapi dia selalu luluh ketika dihadapkan dengan permohonan seorang wanita, terutama wanita yang dia sukai dan sayangi. Satu kata saja dari mereka bisa membuatnya menyerah.
Ye Xuan hanya bisa menghiburnya dengan lembut. Aku mengkhawatirkan keselamatanmu. Aku selalu merasa bahwa orang-orang kemarin bukanlah orang biasa. Mustahil mereka bertindak sekejam itu hanya karena nafsu. Dan sungguh kebetulan kita bertemu mereka begitu kita keluar. Bahkan jika mereka gangster, mereka tidak akan begitu terang-terangan sampai langsung membuat masalah, kan? Setelah mendengar itu, Li Ruolian cukup ketakutan. Setelah memikirkannya dengan saksama, dia menyadari bahwa masalah itu memang agak aneh. Dan dia bertanya-tanya cerita tersebut. Dia punya kabar. Dia pasti sudah memberitahu Kian-Kian atau menelepon kita langsung. Karena dia belum memberitahu kita, itu berarti belum ada kemajuan. Lagi pula, ini hanya pertarungan biasa. Jika anak ini benar-benar dikirim oleh seseorang, dia pasti tidak akan menyerah. Jika mereka menyerah, atasan mereka akan menghukum mereka jauh lebih berat daripada polisi. Jadi, kecuali kasusnya besar, mereka akan tetap teguh pada pendirian mereka bahkan untuk hukuman ringan. Dengan begitu, mereka mungkin bahkan mendapatkan semacam imbalan ketika kembali. Li Ruolian mengangguk berulang kali sambil mendengarkan. Sepertinya tidak akan ada kemajuan dalam masalah ini untuk saat ini. Apa yang harus kita lakukan? Kau terdengar sangat meyakinkan. Aku bahkan takut keluar sekarang. Aku tidak bisa terus tinggal di rumah selamanya. Li Ruolian menatap Ye Xuan dengan sedikit rasa takut. Pikiran Ye Xuan benar. Apakah aku terlalu khawatir? Akankah aku terlalu takut untuk keluar rumah di masa depan? Sungguh lelucon. Jika aku takut pada mereka, bukankah aku hanya akan mempermalukan diriku sendiri? Aku akan menghadapi apapun yang datang menghampiriku. Jika kau berani datang, aku akan menunjukkan padamu siapa aku sebenarnya. Makan dan minumlah sesukamu. Apa yang perlu ditakutkan? Ye Xuan merebut sarapan dari tangan Li Ruolian dan berkata dengan nada memerintah. Li Ruolian terkekeh. Ye Xuan ini selalu tampak begitu sulit diatur. Namun, semakin tak terkendali dirinya, semakin jantan dia jadinya. Dia adalah pria yang serius, dan meskipun dikatakan beradab, sebenarnya dia takut dan tidak berani melakukan apapun sesuka hatinya. Setelah kita selesai makan, maukah kau jalan-jalan denganku? Tanya Li Ruolian sambil bersandar di dada Ye Xuan. Ada apa? Cuma kalian berdua? Tanya Ye Xuan dengan nakal. Ya, bukankah itu diperbolehkan? Li Ruolian mengangkat kepalanya dengan bangga dan menatap Ye Xuan sambil tersenyum. Sebenarnya, tidak ada yang salah dengan itu. Aku menghabiskan sepanjang malam bersamamu kemarin. Kian-Kian bahkan belum pernah merasakan kenikmatan seperti itu. Karena aku sudah menyerahkan diriku padamu. Apa yang tidak bisa kulakukan? Ah, kurasa aku hanya perlu mengikuti suamiku kemanapun dia pergi. Ye Xuan menghela napas. Pergi sana, kau jelas-jelas memanfaatkan kami. Namun kau masih berpura-pura kasihan. Pria tak tahu malu sepertimu sungguh langka. Li Ruolian mencubit Ye Xuan dengan keras. Ye Xuan langsung merasakan sakit dan matanya berkilat kesakitan. Kau, Li Ruolian, kau benar-benar memukulku dengan keras. Pria seperti saya memang langka. Kalau tidak, bagaimana wanita akan memilih? Jika ada pria baik seperti saya di mana-mana, apa yang akan dilakukan pria lain? Ye Xuan melanjutkan tanpa malu-malu. Setelah dengan cepat menghabiskan sarapan yang disiapkan dengan penuh kasih sayang oleh Li Ruolian, Ye Xuan bertanya-tanya apakah dia sebaiknya hanya berkeliaran tanpa tujuan, mengemudi tanpa arah yang jelas, tidak yakin kemana harus pergi. Ye Xuan merasa bosan di kursi pengemudi, sementara Li Ruolian dengan gembira melihat-lihat di kursi belakang, seperti seorang gadis kecil yang sedang berlibur. Sekarang hanya ada dia dan Ye Xuan di dalam mobil, suasananya terasa sangat santai dan nyaman. Di sini, mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Soal siapa yang akan duduk di mobil ini di masa depan, siapa peduli. Hal paling cerdas yang bisa dilakukan adalah memanfaatkan momen saat ini dan hidup di saat ini. Ngomong-ngomong, apakah ibumu sudah pulang? Ye Xuan tiba-tiba bertanya tanpa alasan. Kamu sudah kembali. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku merasa nyaman? Kalian, ibuku pandai memasak, percayalah padaku. Li Ruolian tiba-tiba mencondongkan tubuh ke kursi Ye Xuan, membuka matanya yang besar, dan menatap Ye Xuan dengan serius sambil berbicara. Tidak masalah sama sekali, masakanmu sangat lezat. Kamu pasti mewarisi bakat ibumu. Tak perlu diragukan lagi. Masakan ibumu selalu luar biasa. Aku harus mengunjungimu lagi suatu saat nanti. Tapi masih banyak waktu. Jadi aku tidak akan pergi hari ini. Mari kita bicarakan lain waktu, kata Ye Xuan. Baiklah. Kalau begitu aku akan menunggumu. Li Ruolian terkekeh. Astaga. Kau membuatku hampir lupa apa yang ingin kukatakan. Aku ingin bertanya apakah ibumu masih bekerja sebagai petugas kebersihan. Atau apakah dia tidak bisa pulang selama beberapa hari? Tanya Ye Xuan. Ya. Tidak ada yang bisa kulakukan. Aku jarang di rumah dan tidak bisa merawatnya. Tapi kesehatannya baik-baik saja. Lagi pula,
Pekerjaannya tidak terlalu berat secara fisik. Jadi kurasa itu bukan masalah besar, kata Li Ruolian agak ragu-ragu. Ye Xuan tersenyum. Ia semakin tua dan perlu istirahat yang cukup. Bagaimana kalau begini? Kurasa pekerjaan ibumu saat ini tidak begitu bagus. Tidak ada yang layak untuk dipertahankan. Ideku begini, aku akan mencarikannya pekerjaan yang bagus. Seperti membersihkan sekolah dasar di kota. Bagaimana? Itu akan jauh lebih baik daripada tempatnya sekarang, kan? Sekolah dasar kota Praja. Apakah itu sekolah tempat kakak Lili bersekolah? Apakah itu berarti Kian-Kian dan aku akan bersekolah di sana di masa depan? Itu bukan ide yang bagus, kan? Itu akan melanggar peraturan, kata Li Ruolian dengan sedikit khawatir. Bagi seorang gadis dari latar belakang seperti dirinya, kesempatan untuk maju sangatlah langka. Jadi dia tidak ingin kesempatan itu hancur karena kemungkinan apapun. Sekarang Ye Xuan ingin dia bekerja di tempat yang sama dengan ibunya. Dia tidak bisa tidak khawatir. Bagaimana jika ini mempersulit kemajuan kariernya? Bukankah itu akan menjadi kerugian besar? Namun, memikirkan betapa kerasnya ibu saya bekerja di luar, saya merasa akan lebih baik jika saya merasa nyaman di sekolah dasar kota. Meskipun saya juga bekerja sebagai petugas kebersihan di sekolah dasar kota, setidaknya pekerjaan itu jauh lebih nyaman daripada pekerjaan saya sekarang. Kamu terlalu banyak berpikir, ibumu akan menjadi petugas kebersihan, bukan kepala sekolah. Jadi apa yang perlu dihindari? Lagi pula, dia akan senang bersama anak-anak. Dia mulai bekerja di sekolah sebelum kamu, dan kamu datang setelahnya. Jadi apa yang perlu ditakutkan? Apa kamu pikir seorang petugas kebersihan bisa menggunakan koneksinya untuk mendapatkan calon kepala sekolah bagi putrinya? Itu konyol. Kata-kata Ye Xuan langsung membuat Li Ruolian tertawa. Setelah dipikir-pikir, dia menyadari bahwa Ye Xuan terlalu sensitif. Sebenarnya, itu cukup bagus. Ibu dan anak perempuan bisa bekerja bersama dan saling menjaga. Kalau begitu, saya akan berterima kasih atas bantuan Anda atas nama ibu saya. Li Ruolian terkekeh. Hei, kenapa kau bersikap begitu formal, Xiao Lian? Dia juga ibu kita. Tentu saja, kita harus mengurus ibu kita sendiri terlebih dahulu. Tidak perlu berterima kasih padaku. Ekspresi nakal Ye Xuan langsung membuatnya dicubit oleh Li Ruolian. Meskipun meringis kesakitan, Ye Xuan memaksakan diri untuk terus mengemudi, berpura-pura tidak merasakan apapun. Li Ruolian tahu dia berpura-pura, jadi dia sengaja mencubitnya sedikit lebih lama, membiarkannya sedikit lebih menderita saat ini, di rumah Oh Kian-Kian. Kian-Kian, aku sangat takut ketika mendengar tentang serangan yang menimpamu kemarin. Kau tahu, aku ingin ikut denganmu, tapi kau tidak mengizinkanku. Jika aku ada di sana, bermaksud baik, setidaknya di permukaan, Oh Kian-Kian tidak bisa berkata apa-apa. Aku tahu, tapi aku merasa jika kau ada di sana, bukankah itu akan membahayakan satu orang lagi? Ada 4 pria dewasa, dan jika perkelahian benar-benar terjadi kau tidak akan mendapatkan keuntungan apapun, kata Oh Kian-Kian. Kata-kata itu langsung membuat Luogan tersipu malu. Lagi pula, Luogan adalah orang yang lemah, dan memintanya untuk menghadapi beberapa preman adalah lelucon. Apalagi 4 orang, dia bahkan tidak bisa mengalahkan satu orang pun. Ia lemah secara fisik sejak usia muda, dan hanya bisa melakukan hal-hal buruk karena pengaruh keluarganya. Jika ia mengandalkan dirinya sendiri, ia tidak akan mampu melakukan apapun. Bahkan, jika Oh Kian-Kian melawannya, dia bisa dengan mudah menang. Satu tendangan saja akan membuat Luogan pingsan di tempat. Hehe, Kian-Kian, kau mungkin tidak mengenal Luogan. Meskipun fisiknya lemah, dia sangat rela mempertaruhkan nyawanya untuk orang-orang yang ingin dia lindungi. Seperti kata pepatah, mereka yang tidak punya apa-apa untuk kehilangan tidak takut pada mereka yang punya sesuatu untuk kehilangan. Para preman ini mungkin tangguh, tetapi jika mereka bertemu seseorang yang tidak peduli dengan nyawa mereka, mereka tidak akan berani melawan kita secara langsung. Lagi pula, tidak ada gunanya mempertaruhkan nyawa untuk para preman, kan? Su Fen buru-buru mencoba menenangkan Luogan, namun dalam hati Luogan menggertakkan giginya, berpikir, kau, Oh Kian-Kian, mempermainkanku lagi. Tunggu saja, aku punya cara untuk menyiksamu. Jangan sampai kau jatuh ke tanganku. Oh, saudari Su, ada apa dengan keamanan publik akhir-akhir ini? Hal-hal mengerikan seperti ini terjadi di jalanan, di tempat-tempat yang ramai dikunjungi orang. Bagaimana mungkin para preman kecil ini begitu kuat akhir-akhir ini? Ketika aku mendengar berita itu, aku tidak percaya. Kupikir Kian-Kian hanya mengerjaiku. Siapa sangka itu benar-benar terjadi. Shen Hongling juga masih terkejut. Ia tidak terlalu mendisiplinkan Oh Kian-Kian. Jadi ia selalu berpikir Oh Kian-Kian bisa menjaga dirinya sendiri. Namun kini ia menyadari bahwa putrinya masih membutuhkan seseorang untuk melindunginya. Ye Xuan, yang muncul saat itu, sangat cocok untuk peran tersebut. Penampilan Ye Xuan semakin memuaskan Shen Hongling, yang tentu saja bukan kabar baik bagi Su Fen.
Hehe, bagaimana ya aku menjelaskannya? Tentu saja, hal-hal di pihak resmi lebih mudah diselesaikan. Hehe, Hongling, kau kan wakil direktur, jadi kau tahu segalanya. Tapi hal-hal di dunia bawah berbeda dengan hal-hal di pihak resmi. Selama bertahun-tahun, aku telah berbisnis dan harus berurusan dengan kedua pihak, dan aku mendapati segalanya semakin rumit. Mungkin karena kau telah menyinggung terlalu banyak orang, dan mereka ingin membalas dendam padamu dengan menyawa preman. Aku sarankan agar Luogan menghabiskan lebih banyak waktu dengan Qian-Qian. Dia lebih tahu tentang seluk-beluk dunia daripada Qian-Qian, dan dia bisa membantu saat dibutuhkan, kata Su Fan, memanfaatkan kesempatan itu. Selama Luogan dan Oh Qian-Qian menghabiskan lebih banyak waktu bersama, sehingga menjadi kenyataan yang tak terelakkan, dan dengan lebih banyak bujukan dari Shen Hongling dan Oh Hongwei, tekanan dari ketiga pihak tersebut akan cukup untuk membuat Oh Qian-Qian menyerah. Sebelum Shen Hongling sempat berbicara, Oh Qian-Qian keberatan dan berkata, Bibi Su, ini tidak tepat. Luogan baru saja kembali ke Tiongkok dan memiliki bisa didapatkan kembali, tetapi keselamatan orang tidak bisa didapatkan kembali. Jika hal itu terjadi lagi, sudah terlambat bagi kita untuk menyesalinya. Oh Qian-Qian buru-buru berkata, tapi tidak apa-apa, meskipun kali ini ada sedikit bahaya, Li Ken membantuku menyelesaikannya, kan? Dengan Li Ken di sekitar, aku tidak takut. Ibu, coba pikirkan, bahkan Paman Han mengatakan Li Ken itu hebat. 4 pria dewasa pun tidak bisa mengalahkannya, kan? Dengan dia di sekitar, aku sangat aman. Shen Hongling cukup puas dengan Ye Xuan, tetapi bagaimanapun juga, mereka baru bertemu 2 kali, dan dia masih kurang memahami dirinya. Lagi pula, mereka bukan berasal dari kelas sosial yang sama, dan Shen Hongling masih cukup khawatir tentang Ye Xuan, takut bahwa dia hanya berteman dengan Oh Qian-Qian karena koneksi keluarganya. Jika memang demikian, maka pria seperti Ye Xuan perlu diwaspadai, meskipun belum ada tanda-tanda ke arah itu. Luogan, di sisi lain, tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Mereka adalah pasangan yang sempurna, yang satu kaya dan yang lainnya memegang posisi tinggi, jadi tidak ada di antara mereka yang perlu menjilat satu sama lain. Setelah berpikir sejenak, Shen Hongling masih ragu dan berkata, memang benar, tapi menurutku itu akan sedikit merepotkan bagi Li Ken. Bukankah dia punya urusannya sendiri? Lagi pula, kau bisa meminta Li Ken untuk melindungimu selama 1 atau 2 hari, tapi bisakah dia melindungimu seumur hidup? Dia bekerja di kota Binjiang. Bagaimana dengan pekerjaannya? Cepat atau lambat dia harus pergi. Begitu kata-kata itu terucap, Su Fan tertawa. Luogan juga senang. Dan Oh Qian-Qian langsung terdiam. Ya, Ye Xuan memiliki terlalu banyak masalah dan tidak mudah untuk dimanfaatkan. Kita tidak perlu khawatir soal itu dengan Luogan. Karena semuanya lokal, urusan bisnis bisa diselesaikan hanya dengan satu panggilan telepon. Biarkan Luogan yang menanganinya. Dengan Luogan di sini, Qian-Qian tidak perlu khawatir soal keselamatannya, kata Su Fan sambil tersenyum. Luogan juga berdiri, tampak cukup percaya diri, dan berkata kepada Shen Hongling, Bibi Shen, jangan khawatir, aku tahu apa yang penting. Bisnis bukanlah hal terpenting, keselamatan Qian-Qian adalah yang terpenting. Ah, kurasa Qian-Qian sebaiknya tidak kembali bekerja, bahkan tidak ada polisi di desa itu. Bagaimana dia bisa aman? Tidak mungkin, aku harus tetap di sini dan bekerja. Aku baru saja dipromosikan. Bagaimana mungkin aku berhenti? Teriak Oh Qian-Qian dengan lantang. Suara itu mengejutkan semua orang. Bahkan Luogan pun tercengang. Ada apa dengan gadis ini? Aku hanya mengucapkan satu kalimat. Apakah perlu sampai sebegitu hebohnya? Shen Hongling memegang tangan Oh Qian-Qian dan berkata, mari kita kesampingkan pekerjaan untuk sementara waktu. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik, jadi aku akan membiarkanmu melanjutkan. Kamu harus menangani masalah keselamatan dengan benar. Tidak akan ada gunanya jika kamu mengabaikan keselamatan demi pekerjaan. Oh Qian-Qian menatap ibunya dengan penuh rasa terima kasih. Benar saja, orang-orang yang paling peduli padanya adalah orang tuanya. Ibunya tahu apa yang dia butuhkan dan apa yang dia inginkan. Di saat-saat genting, ibunya selalu bisa memberikan dukungan yang paling dibutuhkan. Bu, aku pasti akan menjaga diriku baik-baik. Jangan khawatir, kata Oh Qian-Qian dengan sungguh-sungguh. Meskipun dia tidak berhasil membuat Oh Qian-Qian langsung mengundurkan diri dan dengan demikian memiliki lebih banyak kesempatan untuk menghabiskan waktu bersamanya, dia tetap berhasil dekat dengannya, yang membuat Luogan sangat bahagia. Setelah meninggalkan rumah Oh Qian-Qian, Luogan